Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di Parangkusumo lagi di pantai selatan Jawa di Yogyakarta. Alhamdulillah saya sama Mas Anton. Kita mau keliling pantai sampai pantai mana, Mas? Pantai sama pantai Karang sana, Mas. Oh, insya Allah sampai ujung sana ya. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. Ikuti perjalanan kami sambil jalan-jalan virtual, oke? Ya, waktu itu kita pernah bikin liputan di sini ya. Kalau masih ingat sama Mbak Indah Hananta, sama Mas Anton juga. Alhamdulillah kita pengen nostalgia. Emang nggak ada Mbak Indah ya? Iya. Tadi baru mampir. Beliau lagi ada acara sibuk. Menjelang sunset kita nanti nunggu waktu maghrib di pantai Parangtritis. Kita dapur alam dan ngobrol-ngobrol soal dimensi sebelah. Ya. Alhamdulillah kita udah turun, udah ada di ujungnya Parangtritis. Ini pantai apa namanya? Pantai Mekas. Pantai Mekas namanya. Alhamdulillah bentar lagi mau maghrib ternyata teman-teman. Jadi kita kasihkan foto, kita lihat keindahan-keindahannya ya. Ya. Mas, sambil ngobrol nih teman-teman. Ini di pantai selatan Jawa. Banyak sekali mitos-mitos yang berkembang. Ya. Dan di antara mitosnya itu kan nggak boleh pakai baju hijau. Nah ini Mas Anton, Betul. kali ini Pas ya tadi. qadarullah pakai Ya, pas qadarullah pas. kaos warna hijau. Nggak disengaja karena kita nggak Nggak ada niatan ada kesini, niatan kesini. Pengennya tadi langsung pengen ke Jogokarian. Betul. Tapi kayaknya kita perlu healing nih, bapak-bapak perlu hiburan. Akhirnya kita kesini, pas pakai baju warna hijau. Mitosnya apa sih Mas? Ya kata orang kalau ke pantai selatan pakai baju hijau takutnya mbok diculik atau hilang lah. Ya. Sementara itu tadi apa? Kita ngobrol sama drivernya ternyata memang ya itu mitos. Kenapa nggak boleh pakai hijau ya? Tadi sudah dijelaskan juga. Ya. Sebenarnya mitos itu terciptakan supaya menjaga manusia. Dalam artian ini menjaga bukan meminta tolong kepada jin, tapi supaya manusia itu karena ada ketakutan tersendiri, ketakutan kolektif secara berjamaah, akhirnya mereka bersepakat untuk menghindari hal tersebut. Asalkan tidak tatoyur ya, maksudnya kalau misal pakai baju warna hijau pasti akan celaka. Nah, ini kan berarti sudah melampaui apa yang jadi kehendaknya Allah Ta'ala. Ya, maksud dari nggak bolehnya pakai baju warna hijau karena warnanya nyaru atau kontras banget sama air laut. Ya. Warna laut kan biru kehijau-hijauan. Nah, khawatirnya nanti kalau misal tenggelam, naudzubillah min dzalik ya, atau hanyut, itu susah untuk dilihat kalau pakai baju warna hijau. Beda kalau misal bajunya dengan warna yang lain ya. Itu bisa lebih memudahkan tim penyelamat untuk menemukan ketika orang itu memang hanyut, tenggelam atau keseret arus. Sebenarnya alasan logikanya sih seperti itu, bukan karena diculik sama Yang bau rekso. ya yang bau rekso katanya, atau Nyai Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul atau yang sebangsanya. Lagian mereka juga ngapain nyulik-nyulik manusia ya? Iyalah. Walaupun demikian sih memang ada ya manusia yang diculik jin, teman-teman. Ini bisa dilihat di Mustadraknya Imam Al-Hakim. Sering saya sampaikan kalau kisah ini ya, ketika zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Itu ketika itu ada seorang laki-laki yang diculik sama jin yang kafir. Dibawa ke alamnya, bukan sukmanya toh, tapi sampai seraga-raganya dibawa. Dia ngerasakan cuma sebentar aja, tapi ternyata di situ sampai 4 tahun. Istrinya gusar kan, kemana suamiku kok meninggalkan aku lama sekali. Akhirnya sama qadhi itu diceraikan. Dianggap suaminya hilang. Menikah lagi sama orang lain. Ketika ada invasi dari jin muslim,
datang ya, jin muslim kaget, ini ada manusia kok nyasar ke alam kita, di alam jin. Ditanya, kamu siapa? Rakyatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dari mana ya? Dari Madinah. Akhirnya dibawa pulang sama jin-jin muslim yang telah menginvasi negeri jin-jin yang kafir itu, yang telah menculik manusia tersebut. Sampai di negerinya kaget kan, loh istrinya udah sama orang lain. Pergilah ke Amirul Mukminin, ditanyailah, kamu kemana aja selama 4 tahun? Kaget ya, 4 tahun. Saya rasa baru sebentar, sehari atau setengah hari, kok ini udah 4 tahun. Akhirnya ya disuruh pilih, mau kembali sama istrimu atau maharnya dikembalikan. Selesai ceritanya sampai di situ. Ya memang bisa ya jin menculik manusia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga demikian. Kita disuruh apa mas? Menahan anak-anak kita ya di waktu maghrib. Karena ya fa innalil jinni khatfatan wantisharon. Karena jin itu memiliki waktu untuk menculik manusia dan juga menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ya di alam kita, maksudnya di alam manusia. Mereka sih sama tinggalnya di bumi, cuma beda dimensi ya, beda sekat gitu ya. Di mana ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau itu nggak bisa dijelaskan secara logika manusia. Pasti susah untuk mencernanya. Ya, intinya pakai baju hijau pergi ke lautan ya aman-aman saja. Jadi nggak perlu takut. Khawatirnya itu malah jadi tatoyur, anggapan sial kalau pakai baju hijau ke lautan pasti celaka. Ini bertentangan dengan banyak sekali dalil-dalil Quran yang ada. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan ya Muhammad, tidak ada sesuatu pun yang dapat menimpa kami kecuali memang musibah yang telah Allah tuliskan. Untuk apa? Menimpa diri manusia. Dan dialah pelindung kita dan hendaklah bagi setiap orang yang beriman bertawakal kepadanya. Kita ke sana, Mas. Pakai baju hijau, kalau saya pakai hitam-hitam. Ya, kata dulu nggak terlihat sunsetnya ya tadi. Sunsetnya ya agak mendung. Enggak, mendung sedikit. Kalau terlihat itu bagus. Tapi sayang ya, pantainya begitu indah, akhirnya banyak sampah-sampah yang iya, ini sayang banget sampah-sampah ya. Yang mau pergi ke pantai sampahnya ya tolong dibawa pulang. Kita jaga kelestarian alam kita. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Eman-eman ini pemandangannya indah, tapi di batu-batu, di karang-karangnya juga banyak botol-botol minuman yang disemat-sematkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya, subhanallah. Di waktu asar ini menjelang matahari tenggelam disunahkan oleh Rasulullah SAW membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Apa fadilahnya? Dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang baca subhanallah wa bihamdih dalam sekali bacanya itu huttat anhu khotoyah, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih-buih ini yang ada di lautan. Wah, basah teman-teman. Sebenarnya mitos orang ditarik pun itu karena ini ya, tarikan apa? Betul, jadi tarikan ombak ya. Tarikan ombak ini kalau yang saya tahu dari teman-teman yang dekat dari pantai itu memang karena ada ombak yang bertemu membentuk seperti huruf V itu. Lah kalau kita berenang di antara pertemuan dua ombak itu terjadinya ombak tarik. Jadi ombak itu arusnya narik ke bawah. Jadi kalau kita berenang di posisi itu, kita seakan-akan itu tetap tertarik ke sana karena dari pertemuan dua ombak itu akhirnya gulung narik ke bawah. Jadi kayak ketarik dari kaki. Ya, jadi kayak kayak sensasi ditarik masuk ke sana. Padahal memang mungkin waktu itu pas berenangnya di area yang terjadi pertemuan antara dua ombak itu. Rasanya memang agak pusing ya. Ya. Apakah di pantai selatan ada Nyai Ratu Kidul? Wallahu a'lam, saya nggak pernah kenalan. Ya, yang jelas kalau dalam hadis-hadis yang ada sih ya, lautan itu kata Rasulullah ya singgasananya siapa? Singgasananya iblis. Iblis. Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma' wa yab'atsu saraya. Iblis itu meletakkan singgasananya ada di atas air, di atas lautan. Ya. Dan tiap harinya dia mengutus tentara-tentaranya untuk menggoda manusia. Dari keseluruhannya yang paling tinggi prestasinya yang bisa menceraikan antara suami dan istri.
Ya, dalam babat Diponegoro, beliau itu sebenarnya mendakwahi masyarakat dengan sangat lembut. Yani ketika di situ dituliskan yang artinya ketika beliau itu sedang berjihad, bergerilya melawan para kufar Belanda, VOC ya waktu itu yang menjajah tanah Jawa, maksudnya di tanah Mataram ini. Dalam babatnya dikatakan beliau sampai didatangi oleh Nyai Ratu Kidul, ditawari, nak, ya, intinya mau ndak kamu aku bantu untuk melawan para penjajah-penjajah itu. Pangeran Diponegoro dengan sangat santunnya mengatakan, tidak wahai ibunda, ini adalah urusan kami selaku manusia, bukan urusan jin. Jadi nggak pakai kodam-kodaman, beliau mengajarkan ketauhidan yang luar biasa dahsyat. Niatnya berjihad kok dibantu jinnya, kalau mati nggak jadi syahid. Iya betul. Eman-eman kan, betul. Mau berjihad kok pakai ilmu kebal. Lah kalau mati ilmu kebalnya misal pakai ritual-ritual bantuan jin, ya nggak jadi syahid malah sangit. Kecuali memang kalau kebalnya karomah ya. Dalam Bughyatul Mustarsyidin katakan memang ada kebal karena karomah, tapi nggak bisa diprogram teman-teman. Nggak ada laku-laku tertentu. Dan kalau dicoba lagi ya bisa jadi tedas lagi apa? Iya, gagal. Bisa gagal lagi. Mempan. Dakwah itu, dakwahnya Pangeran Diponegoro. Karena beliau ngerti, beliau hafal Quran. Surat Al-An'am ayat 128 itu jelas itu. Ya wa yauma yahsyurum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi. Ya, di hari ketika Allah himpun semuanya, jin dan manusia, Allah berfirman, kenapa kamu banyak menyesatkan manusia? Yang jawab kan teman-temannya bangsa manusia. Wa qala awliyauhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladzi ajalta lana. Udah mulai pasang. Basah ini celana kita. Sambil jalan teman-teman. Intinya manusianya malah yang jawab, karena dikala itu ya terdakwa apapun bentuknya, sekecil apapun, sampai tangan manusia, mata manusia, pendengarannya, kulitnya akan berbicara. Kala itu karena yang nyatanya memanggil jin itu adalah manusia untuk dijadikan khodam dan pendamping, makanya manusia yang jawab. Wa qala awliya'uhu minal ins. Kami telah saling menyenangkan satu sama lain ketika di dunia. Ini dalil yang kuat sekali bahwa minta tolong sama jin ya menurut jumhur ulama dan menurut dalil-dalil yang kuat itu terlarang ya. Kalau ada rantai perjanjian ditawarkan, dia mengenalkan diri. Beda ya kalau misalnya mereka membantu seperti keadaan tadi yang jin muslim ya, membawa manusia yang diculik ya sama jin kafir, itu boleh-boleh aja. Atau ketika mereka membantu tanpa sepengetahuan kita, habis itu tidak ada hubungan lagi, boleh-boleh aja. Seperti itu ya. Itu sekelumit lah dari dakwah Pangeran Diponegoro, pahlawan kita yang berjihad melawan penjajah yang menjajah tanah Jawa kala itu. Masya Allah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Senja di pantai Parangtritis. Indah ya mas, sayangnya agak mendung. Iya. Awas. Iya. Nih pasang, Masya Allah. Oke, mungkin kita mau langsung balik. Kita mau ke Jogokarya. Udah puas ya jalan-jalan virtualnya? Ayo. Kita mau menuju ke Masjid Jogokaryan. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarriha. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma
inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma ba'daha. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kita lihat banyak perumpamaan-perumpamaan dalam Quran maupun hadis ya, tentang lautan. Di antaranya adalah ilmu Allah Ta'ala maupun perumpamaan dunia. Kenikmatan akhiratnya layaknya samudra lepas yang ada di selatan Pulau Jawa ini, luas dan tidak kelihatan ujungnya. Dan kenikmatan dunia yang kita nikmati ya layaknya kita mencelupkan jari telunjuk kita ke laut, dan setetes itu yang tertinggal di telunjuk kita, ya itulah nikmat dunia yang secuil itu. Jadi orientasi akhirat dan ajaran dalam Islam yang itu juga diadopsi oleh leluhur-leluhur kita tentang sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal, kemana akan kembali, itu harus diingat baik-baik. Karena ya itulah pengejawantahan dari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, kepada Allah kita akan kembali. Kita akan kembali, cepat atau lambat kita semua menuju ke sana. Kita hidup pasti untuk mati, tapi mati untuk hidup lagi di kehidupan yang kedua, yang abadi dan kekal selama-lamanya. Apakah di kehidupan abadi itu kita akan bahagia ataukah sengsara? Itu pilihan kita dan ikhtiar kita selagi kita masih hidup. Itu yang menentukan. Dan tentu berdoa, karena kita masuk surga adalah karena rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmat Allah itu akan terjemput dengan ikhtiar yang maksimal dan ketulusan hati dalam mengimaninya dan menjalankan syariat Allah secara sempurna. Ada satu kalimat yang hendaknya diulangi 3 kali, dianjurkan untuk dibaca oleh Rasulullah SAW ketika pagi maupun petang, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang harus diikuti sunnah-sunnahnya. Siapa yang baca itu 3 kali pagi maupun petang, maka kata Rasulullah SAW, ya, wajib bagi Allah Ta'ala kelak di hari kiamat untuk meridhoi hamba tersebut. Kita pengen diridhoi Allah ketika hari kebangkitan nanti, maka ucapkan tiap pagi dan petang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Dan tentu ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Di awal malam semacam ini nih, awal malam kita juga disunahkan membaca 2 atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir ayat. Karena kalau dalam hadis 2 ayat ya, kata Nabi SAW itu akan mencukupi hamba tersebut. Yani mencukupinya dari perlindungan dari berbagai macam mara bahaya yang ada. Ya, melindungi dari kecelakaan, bencana alam. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya, orang yang berakal akan membaca 2 ayat ini karena saking banyaknya fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang ada pada kedua ayat tersebut. Baca di awal malam, ya, boleh dibaca setelah
sholat maghrib. Ikuti terus perjalanan kami, jalan-jalan virtual bersama kami ya, walaupun ini masuk ke segmen menyingkap tabir misteri, paling enggak bisa ngajak teman-teman ya untuk bisa menyaksikan indahnya alam yang telah Allah ciptakan. Barakallahu fikum, arsyadani Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.